Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan dengan banyaknya pengakuan orang yang mengklaim dirinya kebal, orang yang mengklaim dirinya punya kesaktian, punya kehebatan, punya kelebihan dibandingkan orang-orang yang pada umumnya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah tersebut. Mudah-mudahan ya sedikit mencerahkan lah, walaupun sudah banyak dijelaskan oleh para ustadz, para ulama, yang mudah-mudahan ini menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ya, beliau pernah memberikan nasihat kepada kita terkait dengan orang-orang yang mengklaim dirinya memiliki kekebalan. Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taqtaru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi sunnah. Apabila engkau melihat seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, maka jangan kalian tertipu dengannya sampai jelas kepada kalian bagaimana urusannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum hukum dari kita manusia ini, fitrah kita manusia ini, hukum asalnya adalah tidak ada kekebalan, tidak ada kesaktian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk yang lain. Coba binatang misalnya, sapi, kerbau, monyet, kambing dan sebagainya, maka tentunya kita adalah lebih mulia, makanan kita lebih mulia, minuman kita lebih mulia dan sebagainya. Maka syukuri saja dan jangan kita berbuat yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana ketika betul misalnya ada orang-orang yang bisa menunjukkan kehebatannya, misalnya tidak mempan ditembak, kemudian kulitnya tidak teriris ketika dibacok, ketika diiris dengan pisau, pedang dan sebagainya. Ada dua hal sebenarnya. Pertama adalah misalnya hal itu dilakukan karena sebenarnya adalah hanya sekedar keahlian. Ya, misalnya pisaunya sendiri tidak tajam, ya. Itu keahlian saja. Ini yang hanya sekedar hiburan. Yang kedua adalah betul-betul pisaunya tajam, pelurunya betul-betul peluru, dan itu nyata. Maka disinilah yang akan menjadi masalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Jin ayat ke-6, Allah memberitakan kepada kita tentang adanya manusia yang meminta bantuan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada manusia yang meminta bantuan kepada bangsa jin, maka nanti bangsa jin akan menambahkan rasa takut, menambahkan dosa kepada manusia tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan di dalam ayat ini adalah tentunya bersifat umum. Apa saja yang diminta dari manusia kepada bangsa jin, apakah itu kekebalan, apakah itu kesaktian dan sebagainya, bisa saja terjadi. Dan itu sangat mudah. Dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, namun tidak Allah ridhoi. Karena seharusnya kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kita dalam setiap surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami beribadah dan kepada Allah kita ini semuanya meminta pertolongan. Bukan kepada Allah beribadah, namun kepada jin nanti meminta pertolongan. Waliyadzubillah. Dan ingat, bangsa jin meminta, kita manusia meminta pertolongan kepada jin, tidak ada yang ikhlas dan tidak ada yang cuma-cuma. Harus ada pengorbanan, harus ada yang kita korbankan dalam rangka mendapatkan bantuan jin. Di antaranya adalah kesyirikan. Kita menggadaikan keimanan kita. Kita menghapuskan keimanan kita dalam rangka mendapatkan bantuan jin yang sangat kecil tersebut. Misalnya, seseorang harus bertapa. Ya, dalam sekian hari, seseorang harus berpuasa. Dengan puasa-puasa yang tidak ada contohnya.
Misalnya puasa mutih, makan yang putih-putih. Nah, ini juga keluar dari tarif pengertian dari puasa. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Namun ini puasa, namun makan tetap jojong. Yang penting putih. Ini kan akal-akalan saja. Kemudian puasa ngebleng, ya, puasa peti geni, puasa ngerowot, dan sebagainya yang tidak ada tuntunannya. Puasa Ramadan saja susah, puasa yang tidak ada dalilnya dikerjakan. Puasa yang sunnah, ada kemarin puasa 10 Muharram atau 9 Muharram, Tasu'a dan Asyura Muharram, tidak dilakukan. Padahal pahalanya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Sebelumnya lagi ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang menghapuskan dosa 2 tahun, yang 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. 1 tahun, 2 tahun total. Itu saja malas, namun melaksanakan puasa-puasa yang tidak ada dalilnya. Itulah jebakan-jebakan kaum muslimin dan mata Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirnya ketika manusia tidak segera bertobat dari permintaan bantuan kepada jin, jin itulah yang akan membalas kepada pelaku-pelakunya. Dan ini banyak sekali kami dapatkan. Pasien-pasien yang dulu bekerja sama dengan bangsa jin, yang dia dibilang sakti, mandraguna, dia bilang hebat dan sebagainya. Ada yang ketika sepuh baru sadar, sementara fisiknya sudah lemah. Na'udzubillah. Bisa jadi dikerjain oleh bangsa jin. Dan alhamdulillah banyak yang masih muda, masih segar, kemudian Allah berikan hidayah dan bertaubat. Dan alhamdulillah belum sempat jinnya itu membalas dendam, sudah bertobat, sudah berlepas diri, dan alhamdulillah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit yang menjadi praktisi ruqyah. Nah, ini kami juga buka kesempatan kepada yang hari ini mau bertobat dari pelaku kesyirikan, pelaku kekebalan, untuk bertobat dan insya Allah bisa bersih dan bahkan bisa membersihkan orang lain karena menjadi praktisi ruqyah juga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di dalam Islam itu diperbolehkan kesaktian, diperbolehkan kekebalan, maka yang paling sakti, paling kebal itu adalah Rasulullah. Kemudian baru sahabat-sahabatnya. Namun kita lihat, Rasulullah dan para sahabat tidak sakti. Rasulullah tidak kebal. Di perang Uhud, Rasulullah SAW copot giginya, kena panah. Para sahabat berdarah, bahkan banyak yang syahid. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid. Ya, beliau tertombak, bahkan jantungnya dimakan oleh musuh-musuh. Ya. Kemudian beliau meninggal dunia. Mus'ab bin Umair juga wafat di perang Uhud. Dan di perang-perang selanjutnya, seandainya kebal, ya, tentunya tidak ada yang syahid. Tentunya tidak ada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuktikan bahwasanya ilmu kekebalan tidak berdasar, tidak ada syariatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang berargumen, saya mendapatkan ilmu kekebalan ini karena membacakan Al-Quran, karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya ini waliullah, saya ini keturunan Rasulullah. Wahai orang-orang yang mengaku kebal, yang katanya keturunan Rasulullah. Rasulullah saja tidak kebal, Rasulullah saja tidak sakti, bagaimana keturunannya menjadi sakti? Kita baru hafal ayat kursi, kita baru hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sudah mengklaim dirinya sakti. Na'udzubillah. Padahal kurang apa Rasulullah SAW? Kurang apa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di dalam hadis Aisyah. Rasulullah SAW tiap malam itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Namun beliau tidak sakti. Berbicara Al-Quran, kita baru hafal ayat kursi, beliau sudah khatam Al-Quran, beliau hafidh Al-Quran, namun tidak sakti. Nah, ini orang datang hari ini mengklaim cucunya Rasulullah menjadi Habib, ya, lagi tenar ya, viral hari ini. Saya ini Habib, saya ini Habaib. Na'udzubillah. Taubatlah Anda, wahai orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, namun memiliki, ya, dalam tanda kutip kekebalan tersebut. Ternyata mau ditusuk oleh seorang dokter yang namanya adalah Dr. Richard Lee dengan jarum. Ketakutan. Ini kan mempermalukan dirinya dan mempermalukan agamanya. Ya, sangat-sangat ironis, sangat naif. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang berargumen dengan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau
tidak mempan dibakar oleh api. Kemudian itu menjadi dasar bahwasanya kita juga manusia bisa seperti itu. Ketahuilah bahwasanya para nabi dan rasul itu memiliki keistimewaan. Mereka dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya kepertolongan Allah yang bisa mengalahkan dan melemahkan musuh-musuhnya. Sementara kita ini bukan nabi, bukan rasul. Ya. Kalau ternyata ibadah kita tidak benar, ibadah kita tidak sebagaimana yang Allah dan Rasul sudah tuntunkan, maka disitulah bisa jadi pertolongan setan. Ya. Pemirsa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mukjizat, yaitu beliau dibakar dalam api, ternyata apinya menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul dalam keadaan tertekan, terjepit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perbedaannya dengan sihir, perbedaannya dengan orang-orang yang mengklaim dirinya kuat seperti para nabi, kalau Nabi Ibrahim tidak mempelajari sebelumnya, Nabi Ibrahim tidak mempertontonkan setelahnya, dan tidak mencoba berkali-kali. Apalagi ada kesombongan. Tidak. Sementara orang hari ini mempelajari, tekun mempelajari yang katanya pertolongan tersebut. Ya, kemudian mempertontonkan. Pasti ada kesombongan. Nggak mungkin tidak ada kesombongan. Kalau tidak ada kesombongan, nggak usah ditontonkan. Udah di dalam rumah saja, dan itu tidak mungkin. Nah, inilah jebakan-jebakan dari setan agar kita tergelincir dalam hal tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari hijrah yang hari ini kita di ujung-ujung bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, kita belajar bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, hijrahnya para sahabat yang mereka meninggalkan keburukan menuju kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita pun bisa hijrah dari kezaliman, dari kemusyrikan, dari ketidakbaikan menuju kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif menuju hal yang positif, meninggalkan segala kesyirikan yang sudah menggurita, yang sudah merajalela di tengah kita kaum muslimin. Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita ini, tentunya siapa lagi? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.